Dalam sidang yang digelar secara virtual ini, Majelis Hakim menyatakan 4 terdakwa, yaitu Fatah Suhanda, Martini Luisa, Sri Winjaswat. Sebelumnya, Majelis Hakim Surabaya juga telah memutus bebas pimpinan Mimiles, Direktur Utama PT Kam Enkam, selaku pemilik aplikasi Mimiles, Kamal Tarajan Mir. Belasan perwakilan nasabah investasi bodong Mimiles mendatangi kantor PT Anugerah Sahabat Nusantara di Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sambil berorasi, mereka meminta pemilik investasi bertanggung jawab atas nasib 400 nasabahnya. Mereka dijanjikan berbagai macam hadiah, namun setelah menyetorkan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah, hadiah yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Mereka menuntut dikembalikannya uang investasi yang telah disetorkan 400 nasabah dengan total kerugian hingga 17 miliar rupiah. Kami sudah tidak tuntut itu lagi lah. Kami butuh makan, kami butuh uang kami dikembalikan. Keluarga kami ada yang sudah meninggal, uang yang ada di Bapak Kamal Tarajan. Kembalikan, hanya itu tuntutan kami. Para perwakilan member investasi bodong ini mengancam akan terus menggelar aksi hingga uang mereka dikembalikan. Metacar diduga melakukan pengumpulan dana tanpa izin. Bos Meta inisial KTM alias S klaim, ibarat SIM sudah ada SIM A, B, C, D, E. Jakarta, investasi bodong di Indonesia tumbuh subur dan terus memakan korban di tengah masyarakat. Dalam 5 tahun belakangan ini, korban investasi bodong mencapai 139 triliun ini yang terlapor, belum lagi yang tidak terlapor, dan yang tidak mau melapor bisa mencapai angka ribuan triliun. Ini angka yang sangat fantastis. Metacar diduga kuat melakukan aktivitas pengumpulan dana tanpa izin. Tapi owner Metacar S mengklaim sudah memiliki izin beroperasi di Indonesia. Ibarat kita punya mobil, saya sudah punya SIM A, B, C, D, E dan kantor kita di Sunter, Jakarta Utara, ujar S owner Metacar dalam sebuah pertemuan di salah satu hotel di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tapi saat ditanyakan oleh salah satu peserta yang hadir di pertemuan tersebut izin dari otoritas mana, KTM alias S menjawab untuk program ini izin dari Kementerian Perdagangan, Kemendak, karena kita kan jual poin dan poin itu tukar kartu. Saat diminta untuk diperlihatkan izinnya, S menghindar dan menolak untuk menunjukkannya dengan alasan, "Gak mungkinlah kami tidak memiliki izin sudah beroperasi di Indonesia," ucap S. Ini menjadi tanda tanya besar bagi sebagian peserta yang hadir di pertemuan itu. Kalau memang ada, kenapa takut untuk diperlihatkan? Bukannya itu menambah semangat bagi leader dan calon membernya? Bisik-bisik peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut. Sebagian besar yang hadir menjadi heran, ragu tanda tanya besar dengan klaim S sebagai owner Metachart. Karena dari diskusi tersebut hampir tidak masuk akal, hanya dengan membayar Rp500.000 bisa ikut umroh atau Holy Land, dan juga bisa dapat mobil Fortuner hanya dengan membayar Rp5 juta. Ketum CWIG Henry Hosang desak pemerintah dalam hal ini otoritas terkait Kemendak jika memang terlanjur mengeluarkan izin operasi kepada Metachart segera dibekukan, hentikan dan laporkan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia sebelum jatuh korban lebih banyak. Lanjut Henry. Jika S merasa benar sistem yang dia buat dan legal tidak terindikasi skema Ponzi, kami CWIG tantang owner Metachart diskusi terbuka di depan awak media dan member Metachart. Kita sama-sama bedah sistemnya, ada skema Ponzi-nya atau tidak, biar publik yang menilai supaya fair gitu. Kan katanya sudah ada izinnya, jadi gak perlu takut, justru menguntungkan bagi Metachart. Kalau memang benar, tegas Henry. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami sudah mengetahui persis sepak terjang S, owner Metachart yang sebelumnya juga membuat program yang hampir sama dan lolos dari jeratan hukum, bahkan bebas dari tuduhan pidana karena dibela oleh member. Dan akhirnya member menangis menyesal sudah membela S dan menuntut balik S mengembalikan semua investasi mereka. Diketahui sampai berita ini naik, persoalan S dengan member lama belum terselesaikan, sudah buka yang baru lagi. Penegakan hukum di negara ini lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lanjut Henry. Henry menyampaikan di sela-sela diskusi dengan beberapa rekan wartawan di salah satu restoran di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, kami CWIG sangat yakin Bapak Presiden Prabowo Subianto akan bertindak tegas bagi pelaku investasi bodong. Ini perampok uang rakyat, perusak negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Kami sangat yakin itu. Jika sampai ke telinga Bapak pasti akan ditindak. Karena sudah banyak sekali korban di masyarakat, ada yang gadai SK, sertifikat, jual kebun, pinjol, rumah tangga hancur, gangguan jiwa bahkan sampai bunuh diri. Ini kejahatan luar biasa yang harus diberantas, tutup Henry.